Shalom, salam jumpa virtual. Mari kita berdoa dulu Suara sebelum kita keluarin mulai. ya, ditekan Bapa dalam surga, kedengaran. terima kasih. Kami sangat bersyukur sekali Bapak. Hari ini Bapak kami masih bisa mengadakan ibadah Bapak dalam bentuk virtual Bapak untuk PDRG. Biarlah kasih setiap dalam nama Tuhan Yesus Bapak menyertai mengurapi kami dalam ibadah virtual dari awal pertengahan ke akhir Bapak. Biarlah urapan Roh Kudus Bapak menyertai ibadah kami dan mengurapi kami semua. Pelayan firman Tuhan kau berkati Pak Pendeta Doni Tumpulu dan juga pelayan musik Bapak, Bung Martin Imbiri Bapak dan segala kami semua membantu bekerja di sini. Kau berkati dan juga jemaat Kristus yang hadir Bapak, biarlah kamu kuduskan semuanya, biarlah firman itu berkenan dan tumbuh subur Bapak di setiap hati. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bung Martin dilanjutkan dengan puji dan penyembahan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah siang hari ini, kita mau bersyukur, kita mau naikkan pujian. Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Persetiaan-Mu dalam hidup. Engkaulah jalan yang sempurna, emas merah, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan,
tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Tiada terhitung setiamu, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu hidupku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu hidupku. Begini-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat,
mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau aku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lagu dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lagu dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya,
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, aku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Silakan kepada Bapak Pendeta. Bapak, kami bersyukur kalau di waktu yang ada kami boleh dapat berkumpul dan kembali mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Kami serahkan Tuhan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini dalam satu nama yang atasnya kami diselamatkan, kami ditebus dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, senang sekali kita dapat kembali beribadah, ya. Walaupun masih secara online, mungkin berharap kita bisa segera ketemu ya, Pak ya. Karena khotbah via Zoom gini lebih berat dibanding khotbah langsung. Ya, dibutuhkan iman dan juga jaringan yang bagus ya. Tapi kita percaya firman Tuhan tetap sama. Yang penting hati kita. Kalau hati kita subur, ya hati kita benar-benar haus dan lapar, firman itu tak dapat bertumbuh ya dan berbuah lebat dalam hidup kita. Nah, siang hari ini saya ingin share tentang satu kebenaran mendasar yang sedang saya dan jemaat juga terus renungkan. Ya, tentang kebenaran menabur untuk menuai. Ya. Nah, ini kebenarannya. Anda menuai apa yang Anda tabur. Jangan menabur apa yang Anda tidak ingin tuai. Ayo ganti kata Anda dengan kata saya. Siap ya? Kita ucapkan 3 kali. Sungguh-sungguh. 2, 3. Saya menuai apa yang saya tabur. Jangan menabur apa yang saya tidak ingin tuai. 2. Saya menuai apa yang saya tabur. Jangan menabur apa yang saya tidak ingin tuai. 3. Saya menuai apa yang saya tabur. Jangan menabur apa yang saya tidak ingin tuai. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas, ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Orang yang sesat adalah orang yang mempermainkan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita menuai apa yang kita tabur. Bahkan kalau saya boleh tegaskan, Anda dan saya pasti akan menuai apa yang kita tabur.
apapun yang Anda dan saya alami hari ini, apakah itu baik atau buruk, senang atau sedih, ya, sukses atau gagal, semua yang kita alami hari ini, semua itu adalah akibat dari apa yang kita tabur di hari-hari yang lalu. Ya. Nah, namun kalau hari ini mungkin keadaanmu tidak seperti yang kau harapkan, ya, engkau mengalami yang namanya kekecewaan, engkau mengalami yang namanya depresi, frustasi, keadaanmu tidak baik. Tapi saya mau katakan hari ini, masa lalumu bukan masa depanmu. Seburuk dan serusak apapun masa lalumu, itu bukan masa depanmu. Karena masa depanmu itu ditentukan oleh apa yang kita tabur hari ini. Karena itu fokuslah mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kita mulai tabur yang baik. Nah, masalahnya adalah banyak orang itu dia tidak sadar akan apa yang dia sedang tabur dalam hidupnya. Makanya dia sesat. Penting sekali kita menyadari akan kebenaran ini. Sekali lagi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu Tuhan menaruh satu hukum dalam hidup ini yang disebut hukum tabur tuai. Ya, Tuhan itu bekerja berdasarkan hukum. Jadi tidak ada anak emas, tidak ada anak perak. Semuanya sama. Hukum gravitasi itu berlaku sama. Anda di Indonesia, Anda di Amerika, ya sama. Anda tahu, Anda tidak tahu, tetap berlaku. Hukum itu tidak pandang bulu. Nah, Tuhan bekerja berdasarkan hukum. Jadi kalau hidup kita misalnya hari ini, pernikahan kita berantakan, keuangan kita hancur, jangan katakan Tuhan benci saya. Tuhan nggak benci kita. Kita yang melanggar hukum Tuhan. Ini semua karena setan. Setan tidak punya kuasa untuk menghancurkan kita. Apa sih yang setan lakukan di Taman Eden? Apa sih yang membuat manusia hidupnya menderita? Bukan karena setan menyeret Adam dan Hawa, kan melilit tangannya, lalu memaksa mereka makan buah yang Tuhan larang. Setan hanya ngomong. Setan hanya menipu. Jadi tolong jangan besar-besarkan setan. Kita menderita, hidup kita berantakan bukan karena Tuhan, bukan karena setan, tapi karena apa yang kita tabur dalam hidup ini. Angkat tangan semua bilang gini, sadar Roy, sadar. Ya, ini hukum. Nah, jangan anggap remeh. Makanya setan berkata apa? Sekali-sekali kamu tidak akan mati, nggak apa-apa, kamu langgar aja hukum Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman Tuhan itu hukum Tuhan, akan menanggung akibatnya. Kalau kita melanggar hukum, ada konsekuensinya. Nah, karena itu penting sekali kita sadar. Ya, umatku binasa karena mereka lack of knowledge. Jadi ketidaktahuan kita akan kebenaran, itu yang membuat kita binasa. Hari ini kita mau sadarkan diri kita. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hormati Tuhan, Bapak Ibu, dengan hidup kita. Nah, karena itu kita harus mengerti hukum ini. Ya. Nah, salah satunya benih terpenting dalam hidup ini adalah perkataan. Ingat baik-baik, ya. Camkan ini baik-baik. Memang ada benih perbuatan, ada benih pemberian. Tapi dasar dari semua benih dimulai dari apa? Perkataan. Ya, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Perkataan Tuhan. Jadi kita harus mengerti akan hukum ini. 1 Petrus 3:10, ya. Mari baca bersama-sama, tetap sambil di-mute kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ingat baik-baik ya, Anda dan saya, kita menuai apa yang kita tabur, bukan apa yang kita inginkan. Semua orang mau sukses, mau berhasil, mau bahagia,
Tapi tidak semua orang yang mau sukses itu sukses, tidak semua orang yang mau bahagia itu bahagia, karena kita tidak menuai apa yang kita inginkan. Kita menuai apa yang kita tabur. Amin. Ya, saya suka durian, tapi saya tidak suka jengkol. Walaupun jengkol kata orang enak. Nah, saya ingin menuai durian, tapi yang saya tabur jengkol. Nah, kira-kira menurut Anda, ya, yang saya tuai apa? Jengkol atau durian? Ya jengkol. Ada yang berkata, Pastor, pakai iman dong. Sekalipun yang ditabur jengkol, tapi dengan iman, kita akan menuai durian. Amin. Ada yang bilang amin, sesat ya. Ya. Lalu ketika tumbuh, yang tumbuh pohonnya jengkol atau durian? Ya pohon jengkol. Tapi pastor, kita harus berdoa. Kita tumpang tangan pohonnya dalam nama Yesus. Duren, dalam nama Yesus. Duren. Ketika menghasilkan buah, buah yang keluar buah jengkol. Kita harus menguatkan hati kita, pastor. Sekalipun yang keluar buahnya buah jengkol. Tapi percayalah, seperti Tuhan mengubah air jadi anggur, demikianlah Tuhan bisa mengubah jengkol jadi rasa duren. Ini orang sesat nih. Sesatnya luar biasa ini. Ya ketika panen tiba ya, undang hamba Tuhan, minta diberkati. Ketika panen dipetik buahnya buah jengkol. Hatiku percaya, walau ku tak melihat durian, tapi aku percaya ini buah durian. Ketika dimakan, ayo Pak Martin, rasanya apa? Rasanya masih jengkol. Lalu, ya, kita marah, kita kecewa, kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Kenapa Tuhan? Padahal saya sudah doa, saya sudah undang hamba Tuhan. Tuhan di surga bilang gini, sesat kau. Jangan berpikir kita doa, kita puasa, mengubah benih yang kita tabur. Tidak, Bapak Ibu. Apa yang kita tabur, itu yang pasti kita tuai. Contoh nih, ya. Misalnya, mohon maaf nih kalau ada yang merokok ya. Mari Bapak Ibu, kita semua tahu kan rokok menyebabkan kanker serangan jantung, hipertensi. Sebelum kita merokok, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Sebentar kami mau merokok bersama-sama. Sucikan dan kuduskan rokok ini untuk kesehatan kami semua. Setiap racun nikotin di dalam nama Yesus, aku patahkan. Engkau tidak berkuasa lagi. Yang percaya katakan, sesat itu tetap aja kena kanker, serangan jantung, hipertensi. Jadi Bapak Ibu coba sadar hari ini. Jangan sesat. Kalau Anda mau melihat hari-hari yang baik, apa kuncinya? Ia harus. Mungkin hari-harimu hari ini tidak baik. Mungkin hari ini bisnismu tidak baik. Mungkin hari ini pernikahanmu masih jauh dari sempurna. Tapi yang harus dijaga adalah lidah. Jangan biarkan keadaanmu yang sulit menguasai lidahmu. Karena lidah kita ini kendali. Lihat saja kapal-kapal yang besar. Sekalipun di tengah badai. Tapi tidak dikendalikan oleh badai. Dia dikendalikan oleh apa? Jurumudi. Dan saya pastikan bahwa lidah saya tidak dikendalikan oleh keadaan. Tapi dikendalikan oleh kebenaran firman. Jadikan Tuhan jurumudi hidup kita. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu baik. Jadi Anda mau lihat hari-hari yang baik? Anda harus. Ayo kata semua yuk, harus. Artinya tidak ada pilihan. Anda harus menjaga lidah Anda terhadap yang jahat. Nah, saya punya teman, dia buat percobaan seperti ini. Saya menempatkan nasi sisa sudah didiamkan semalaman ke dalam 2 toples dengan jumlah yang sama. Kemudian masing-masing ditempel label yang berisi kata-kata.
Ya, toples A, kamu pintar, cerdas, cantik, baik, rajin, sabar, aku sayang padamu, aku senang sekali melihatmu, aku ingin selalu di dekatmu, I love you, terima kasih. Tapi toples B sebaliknya, kamu bodoh, goblok, jelek, jahat, malas, pemarah, aku benci melihatmu, aku sebel, tidak mau dekat kamu. Dua toples ini ditempatkan terpisah. Saya pesan pada istri, anak, dan pembantu untuk membaca label pada botol tersebut setiap hari dan setiap kali melihat botol-botol tersebut. Ya, hasilnya apa? Botol A yang dibilang kamu baik, I love you, keadaannya lebih baik. Toples B, kamu goblok, jelek, lihat, lebih busuk Bapak Ibu. Coba sadarkan dirimu hari ini. Apa yang seringkali kita katakan kepada diri kita? Ketika engkau bercermin, ketika engkau melihat dirimu, seringkali tanpa sadar kita ngomong sama diri kita apa? Goblok, goblok. Kok gua tolol banget? Lebih cepat busuk Anda. Suami-suami ngomong apa sama istrinya? Di hati, di mulutmu, Anda kutuki pasanganmu, anakmu, makanya lebih cepat busuk Bapak Ibu. Perawatannya mahal. Ayo, angkat tangan semua bilang apa? Anda ngomong apa? Anda nabur apa selama ini? Ya, kalau Anda terus bersungut-sungut ya, karena itu baca keras-keras yuk. 2, 3. Berikan kehidupan pada kata-kata Anda. Maka kata-kata Anda akan mendatangkan kehidupan kepada Anda. Selama ini kata-kata Anda mendatangkan apa kepada Anda? Kematiankah? Kutukkah? Coba Anda sadari ini. Ya, firman Tuhan itu kehidupan. Amin. Ketika Tuhan melihat bumi ini gelap kacau, apa yang Tuhan katakan? Jadilah terang. Ketika Tuhan berkata jadilah terang, Tuhan bukan sedang ngobrol. Tuhan bukan sedang berdiskusi. Tuhan sedang mencipta. Pada mulanya kata-kata itu ada bukan sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai alat untuk mencipta. Ketika kau melihat hidupmu hancur, berantakan, gelap gulita, apa yang kau katakan? Berikan kehidupan kepada kata-katamu. Maka kata-katamu akan mendatangkan kehidupan kepadamu. Karena kata-katamu itu benih. Karena itu jangan sembarangan berkata. Tuhan dan firman-Nya itu satu. Katakan setelah saya, Tuhan dan firman-Nya itu satu. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Jadi waktu Anda dan saya mengatakan apa yang Tuhan katakan, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal dalam firman-Ku, pikiranmu menyatu dengan pikiranku, perkataanmu menyatu dengan perkataanku, kata Tuhan. Perkataan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Maka apa saja yang kamu katakan, yang kamu minta, itu pasti terjadi. Karena firman itulah kehidupan. Sekali lagi, berikan kehidupan pada kata-kata Anda. Maka kata-kata Anda akan mendatangkan kehidupan, kesembuhan, berkat kepada Anda. Karena apa Bapak Ibu? Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan adalah kendaraan pribadi Anda yang akan membawa Anda tiba pada suatu tempat dalam kehidupan Anda. Camkan ini baik-baik. Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan. Kalau Anda mengucapkan dan memikirkan kata-kata ini, kenapa ya hidup saya seperti ini? Kenapa ya kok aku susah ya? Aduh, aku menderita banget ya. Itu kata-kata membawa Anda kepada kehidupan atau kematian. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan itu baik, apapun yang terjadi. Dalam segala hal dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan. Kata-kata itu membawa Anda kepada kehidupan atau kematian. Jadi masalahnya bukan apa yang terjadi. Masalahnya adalah apa yang Anda katakan tentang apa yang terjadi. Baca sama-sama statement ini yuk. 2, 3. Masalah saya yang sebenarnya bukanlah apa yang terjadi. Namun apa yang saya katakan tentang apa yang
terjadi. Semua orang pernah disakiti, semua orang pernah dikecewakan. Apakah ada di sini tidak pernah disakiti, dikecewakan? Semua orang. Tapi masalahnya bukan siapa atau apa yang menyakiti, mengecewakan kita, tetapi apa yang kita katakan tentang orang yang menyakiti kita. Kalau Anda katakan seperti ini, terima kasih kepada mereka yang menyakitiku, karena mereka lah aku belajar mengampuni dan mengasihi. Terima kasih kepada mereka yang menjatuhkanku, karena mereka lah aku bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku, karena mereka lah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau itu yang Anda katakan kepada orang yang menyakitimu, menjatuhkanmu, dan meninggalkanmu, apa masalahnya? Tidak ada masalah. Amin. Hari ini sadarkan dirimu. Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan adalah apa? Kendaraan pribadi Anda yang akan membawa Anda tiba pada satu tempat dalam kehidupan Anda. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Jadi masalah yang sebenarnya bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi. Karena itu, baca sama-sama, ubahlah perkataan Anda. Maka Anda sedang mengubah arah hidup Anda. Ubahlah perkataan Anda kepada masalahmu. Maka engkau sudah mengubah arah hidup Anda. Kami sudah menikah 22 tahun. 23. Ya, 22 menuju 23 tahun, Bapak Ibu. Ya. Tahun kelima kami hampir pisah. Yang namanya pernikahan pasti ada cekcok, pasti ada konflik. Tidak ada pasangan yang sempurna. Ya. Tapi Anda harus mengerti kuncinya. Kami pernah mengalami masa-masa sulit, benar-benar secara keuangan kami terlibat hutang, ya. Tapi satu hal yang saya belajar begini. Saya tidak bisa mengubah keadaan saya waktu itu. Tapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang keadaan saya. Amin. Saya tidak bisa mengubah istri saya. Tapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang istri saya. Saya mulai belajar menabur. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatinya? Doni, Frankie, Tompunu mendapatkan istri yang cakap. Dan saya berkata, Sandy, kamu istri yang cakap. Aku bersyukur menikah denganmu. Waktu saya ngomong begitu, ya, kepada istri saya bilang apa? Ah, gombal. Coba ya, sekarang bapak-bapak praktek pulang dari sini, ngomong sama istrinya. Aku sangat mencintaimu. Istri Anda bilang apa? Ah, gombal. Tapi kalau Anda bilang sama istri Anda, jelek kamu. Nggak bilang gombal tuh istrinya, malah bilang apa? Amin. Dipikirin lagi. Saya bertobat. Ya. Saya minta maaf sama istri saya, maafin saya ya kalau aku selama ini berkata yang jelek tentang kamu dalam hatiku. Aku mau katakan sungguh-sungguh terima kasih telah mendampingiku menjadi istriku. Nggak mudah jadi istri hamba Tuhan, Bapak Ibu. Dan aku bahagia menikah denganmu. Itu mulai diucapkan setiap hari. Waktu kami mengubah perkataan kami. Bukan sekali dua kali, every day. Maka kita sedang mengubah arah hidup kita. Katakan apa yang Tuhan katakan. Maka kita sedang menuju kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Karena itu pastikan, ya, dalam hati dan pikiranmu itu penuh dengan perkataan Tuhan. Mazmur berkata apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu sadarkan diri Anda hari ini. Kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 26-29, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ingat baik-baik.
Kalau Anda bersungut-sungut, Tuhan juga dengar sungut-sungutan kita. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kau sungut-sungutkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Sadarkah Anda hari ini? Apa yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, mengalami kepenuhan janji Allah? Kata-kata kita tidak sejalan dengan kata-kata Tuhan. Karena itu, jangan biarkan masalah dan keadaanmu mengendalikan perkataan lidah kita. Pastikan hanya firman Tuhan, perkataan Tuhan yang mengendalikan perkataan lidah kita. Berikan kehidupan kepada kata-kata Anda, maka kata-kata Anda akan mendatangkan kehidupan kepada Anda. Ucapkan syukur senantiasa Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita mau terus katakan, terima kasih Tuhan. Daud berkata bahwa aku tertindas. Itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya menerima kebenaran firman Tuhan, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa, kita mau satu hati, kita mau sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa untuk semua anak-Mu yang divonis dokter secara fisik mengalami sakit apapun bentuknya. Kami mau katakan Engkau sudah pikul dosa kami dalam tubuh-Mu di kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Percaya Bapak, ada otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah mengampuni semua dosa kami. Dosa Engkau tidak punya kuasa lagi atas hidup umat-Mu yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga untuk setiap permohonan doa yang diajukan Bapak, kami berdoa karena kami percaya. Kami menyatakan apa yang kami inginkan dengan ucapan syukur Bapak. Biar kami boleh mengalami yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Untuk Presiden kami Joko Widodo bersama Pak Maruf Amin. Wakil Presiden semua para jajaran kabinet menteri Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami Tuhan. Kau bawa bangsa kami Bapak semakin hari semakin boleh menggenapi rencana-Mu. Juga untuk Presiden yang selanjutnya meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah itu juga berasal daripada-Mu Bapak. Yang takut akan Engkau Tuhan. Bapak kami terima berkat-Mu pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seterusnya. Biarlah mulut kami penuh dengan kami menabur kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memulihkan. Biarlah perkataan-Mu itu melimpah di dalam hati dan pikiran kami. Membawa kesembuhan, pemulihan, berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa alam surga, terima kasih. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jadilah saksi Kristus di mana kita berada. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Doni Tompunu dan juga teman-teman, Ibu Silvi, Bung Martin, Pak Tommy. Sebelum berakhir, kita foto sebentar ya. Open kamera ya. Senyum yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkati semua. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta pelayanannya. Tuhan berkati ya. Ibu Sylvia Enoch, Tuhan berkati, Pak Tommy. Ya, semuanya saya pamit ya. Ya, Salam. Mari. ketemu lagi Pak. Salam. Mari. Silvi.